Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, kembali bersama saya yang selalu menyalurkan informasi terbaru. Dan informasi terbaru kali ini Bapak Ibu dengan topik ya, wajib baca P3K tahap 2 tahun 2024, pengumuman kelulusan, kebijakan optimalisasi formasi, dan fokus penyelesaian pemerintah. Ini adalah salah satu informasi terbaru yang tayang pada 14 Mei 2025 dari BKN, Bapak Ibu ya, Badan Kepegawaian Negara. Ini adalah salah satu hal penting yang ingin kita ketahui bersama dari Badan Kepegawaian Negara ya Bapak Ibu, di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seleksi P3K tahap 2 yang baru terlaksana pada bulan Mei ini, ada 3 poin penting yang wajib diketahui Bapak Ibu yang khusus ikut P3K tahap 2 yang baru saja ini terlaksana. Karena 3 poin ini dari BKN adalah informasi penting yang membuat Bapak Ibu P3K tahap 2 menjadi bahagia. Karena beberapa penantian Bapak Ibu dalam penantian menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K terlaksana di bulan Mei ini tahun 2025 ini. Walau sebenarnya yang sedang ikut seleksi P3K tahap 2 ini adalah formasi tahun anggaran 2024, tetapi pelaksanaannya di bulan Mei ini. Nah, ini adalah salah satu juga upaya pemerintah dalam hal menuntaskan Bapak Ibu honorer. Nah, supaya lebih jelasnya Bapak Ibu informasi terbaru ini dan apa itu 3 poin penting yang wajib kita ketahui bersama, silakan Bapak Ibu ikuti informasi sampai selesai. Dan sebelumnya bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk support channel dengan cara yang paling sederhana, yaitu menekan tombol. Silakan sukai, bagikan, serta subscribe. Dan paling penting silakan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang selalu saya salurkan dapat terupdate kepada Bapak Ibu semua. Baik, langsung kita pada informasinya Bapak Ibu seperti apa. Ya, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2 tahun 2024 memasuki fase penting dalam pelaksanaannya ya. Pengumuman kelulusan tahap ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 22 Mei hingga 31 Mei 2025. Namun, tidak semua instansi telah menyelesaikan seleksi. Bahkan ada yang belum melaksanakan tes sama sekali. Nah, ini salah satu pertanyaan kita bersama Bapak Ibu, dengan ada apa dengan hal ini? Mengapa salah satu instansi ataupun tidak semua instansi telah menyelesaikan seleksi? Bahkan ada yang belum melaksanakan tes sama sekali. Mungkin saja hal ini ada salah satu kebijakan yang belum memenuhi. Ada pun salah satu instansi yang masih belum mencukupi persyaratan Bapak Ibu sehingga belum menyelesaikan seleksi tahun ini. Yang melaksanakan tes sama sekali belum Bapak Ibu Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi bersifat dinamis dan bergantung pada kesiapan masing-masing instansi. Ya, makanya itu tergantung pada instansi masing-masing juga Bapak Ibu kesiapan instansi masing-masing. Berikutnya, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara telah menyiapkan kebijakan lanjutan berupa optimalisasi formasi. Optimalisasi formasi bertujuan mengisi posisi kosong yang belum terisi setelah tahap 2 selesai dilaksanakan. Formasi yang tersisa akan dialokasikan kepada pelamar prioritas dengan peringkat terbaik. Nah, ini adalah memberikan kesempatan baru bagi peserta yang belum berhasil di tahap sebelumnya. Sehingga pelamar prioritas adalah peserta yang telah mengikuti seleksi
namun belum mendapatkan penempatan formasi. Sehingga dalam proses optimalisasi, pelamar akan diurutkan berdasarkan peringkat hasil seleksi mereka, ya, hasil seleksi dari BKN. Misalnya, jika tersedia 5 formasi kosong dan terdapat 6 pelamar prioritas, maka 5 terbaik akan diterima, 1 pelamar dengan peringkat terendah akan dialihkan sebagai P3K paruh waktu. Kira-kira begini ya, salah satu contohnya Bapak Ibu ya. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang ingin tetap memberi ruang kepada peserta yang berkualitas. Sehingga pemerintah juga menunjukkan komitmen dalam penyelesaian pengangkatan CPNS beserta P3K tahap 1 2024 lalu. Berikutnya Bapak Ibu, lebih dari 1 juta formasi akan diselesaikan pada pertengahan tahun 2025. Yang ini target penyelesaian CPNS direncanakan selesai pada Juni 2025, sedangkan P3K ditargetkan Oktober 2025. Bagi tenaga honorer yang belum lulus tahap 1 dan 2, di mana peluang masih terbuka setelah Oktober 2025. Peluang seperti apa maksudnya, Bapak Ibu? Namun mereka tetap harus mengikuti prosedur dan seleksi sesuai regulasi terbaru dari pemerintah. Sehingga peringkat terbaik menjadi syarat mutlak untuk memperoleh formasi dalam skema optimalisasi, di mana pemerintah mendorong pelamar untuk memahami syarat dan kategori prioritas sesuai peraturan dari Kementerian Pan-RB. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih akurat Bapak Ibu dan informasi yang resmi, ya Bapak Ibu disarankan memantau situs resmi BKN dan Kementerian Pan-RB, ataupun juga Bapak Ibu memantau terus informasi dari kami, yang kami selalu menyampaikan informasi penting dan terbaru dari seputar informasi dunia pendidikan, ya, informasi pemerintah seperti informasi ini Bapak Ibu ya, terbaru dari BKN. Nah, kira-kira beginilah informasinya Bapak Ibu, di mana informasi ini menjadi ada salah satu kebahagiaan untuk P3K tahap 2, ya, bahwa kabar terbaik dari BKN, selamat untuk P3K tahap 2 tahun 2024. Segera diumumkan jadi ASN P3K Mei 2025. Terima kasih. Demikian informasinya Bapak Ibu yang dapat saya bagikan, dan sampai berjumpa lagi bersama saya di video berikutnya. Terima kasih.